kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kapolda Gorontalo, semoga Allah selalu merahmati beliau. Yang terhormat Bapak Wakapolda Gorontalo, Allah merahmati dan memberkahi beliau. Yang kami hormati pejabat utama Polda Gorontalo, yang kami hormati Kapolres jajaran Polda Gorontalo, Ibu Bayangkari Daerah Gorontalo, seluruh personil Polda Gorontalo dan jajarannya yang mengikuti Bimrohtal secara virtual. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberikan kepada kita nikmat yang demikian luar biasa, sehingga kita tidak bisa untuk menghitung seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah dalam Al-Quran, maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi jika engkau kufur, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Jadi mumpung kita masih diberi nikmat kesehatan, masih diberi nikmat keafiatan, Nabi mengajarkan kepada kita ada doa yang bisa kita baca setelah sholat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berilah kepadaku al-afwa, permohonan maaf atas segala dosa yang aku lakukan, dan afiyah. Afiyah di sini yang dimaksud adalah diberikan petunjuk, diberikan maghfirah, ampunan oleh Allah sebelum ajal datang menjemput kita. Jadi Allah memberikan ampunan kepada kita sebelum ajal datang menjemput kita. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini, dalam agamaku, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat kelak. Jadi itu yang kita syukuri, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam nikmat. Kemudian yang kedua kali, salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu menyertai kita di dunia dan di akhirat kelak, insyaallah. Karena syafaat yang paling utama yang kita harapkan adalah syafaat dari Nabi ketika kita berada di akhirat nanti. Kita tidak akan kekal hidup di dunia ini. Semua akan menuju ke sana, semua akan dipanggil. Tinggal tunggu waktunya, siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Tapi semuanya itu pasti akan terjadi. Majelis Bimrohtal Polda Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa hadir saat ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tentang sunnah Nabi. Sunnah kalau dalam kajian fikih
adalah segala sesuatu yang bila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita tinggalkan maka tidak akan dihukum apa-apa. Jadi kita tidak akan berdosa. Padahal sunnah itu alangkah dahsyatnya sunnah Nabi tersebut. Semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW mengandung pahala yang demikian luar biasa. Kadang kita meremehkan hal-hal yang kecil yang diajarkan oleh Nabi. Padahal di balik itu pahala Allah menanti. Allah memberikan pahala kepada kita dalam bentuk hal-hal yang luar biasa, dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk dihindarkan dari berbagai macam musibah, cobaan, penyakit, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kadang dimudahkan hidup kita, diberi panjang umur, anak-anak kita diberi keafiatan dan kesehatan, orang tua kita diberi kesehatan. Itu kalau kita melaksanakan sempurna dari kaki sampai mata kaki batasnya. Tapi boleh dilebihkan sampai betis, boleh dilebihkan sampai lutut. Mengusap tangan pun boleh dilebihkan dari ujung jari sampai siku, lebih dari siku ini, di atasnya siku. Ini lebih sempurna, itu lebih bagus. Dalam hadis berikutnya Rasulullah menyampaikan barang siapa yang berwudu kemudian disempurnakan maka akan dipanggil dalam keadaan bercahaya di hari kiamat. Gurrah muhajjalin, bercahaya. Rasulullah bagaimana mengenali umatnya? Ada sedemikian umat, dari sejak Nabi Adam sampai akhir nanti ada sedemikian banyak manusia yang akan dibangkitkan pada saat itu. Rasulullah bagaimana mengenali umatnya? Dengan cara cahaya dari bekas air wudhu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dari cahaya bekas air wudhu yang memancarkan cahaya. Pada saat itu zaman dalam keadaan kegelapan. Kita melihat orang yang ada di samping kita, di hadapan saya bapak-bapak ini, maka tidak akan kelihatan karena saking gelapnya, karena sangat gelapnya. Tapi Rasulullah bisa mengenali dengan cahaya di wajah kita, cahaya di tangan kita, cahaya di kaki kita, cahaya di kepala kita. Karena syariat berwudu dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Tidak ada syariat berwudu dikhususkan umat Islam. Meskipun ada ritual berwudu, tapi tidak diwajibkan oleh umat-umat terdahulu, hanya umat Nabi Muhammad. Jadi katanya Rasul, barang siapa yang berwudu dengan membaguskan wudunya, kemudian membaca syahadat setelah itu, maka diperintahkan, maka dipersilahkan untuk masuk ke 8 pintu surga dari mana saja. Pintu surga ini ada macam-macam. Ada pintu surga khusus bagi orang yang gemar bersedekah. Ada pintu surga bagi orang yang gemar melaksanakan puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ada pintu surga bagi orang-orang yang melaksanakan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat-sholat sunnah. Tetapi kita yang berwudu, bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan sempurna boleh masuk dari pintu manapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, contoh lain dari sunnah. Contoh lain dari sunnah adalah kita membaca istighfar ketika kita duduk dalam kesendirian atau mengerjakan tugas negara yang dibebankan kepada kita, atau ketika mengendarai kendaraan bermotor, mobil membutuhkan waktu sekian menit untuk sampai ke tempat tugas kita, maka kita membaca istighfar, astagfirullah. Ada istighfar yang lebih panjang, astagfirullahaladzim li wali walidayya walil muslimina wal muslimat. Ada yang lebih panjang lagi yang biasa kita baca setelah sholat. Ada yang istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar, yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai terakhir. Tetapi kata Rasul, barang siapa yang membiasakan membaca istighfar astaghfirullahaladzim, maka akan dimudahkan urusannya. Segelap, sesusah, sesempit apapun urusan kita, kalau kita membaca istighfar, maka Allah akan mudahkan kita. Allah akan keluarkan kita dari kegelapan. Allah akan berikan kita rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Padahal dengan membaca istighfar Bapak dan Ibu, bayangkan, coba kita hitung istighfar kita selama 1 menit. Istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mungkin sebanyak 40 kali bisa kita membaca istighfar dalam 1 menit. Jadi kita pergunakan masa 1 menit kita, 1 menit emas. Kalau menurut ulama yang terkenal, Haji Khalid Basalamah, beliau menyampaikan seperti itu, 1 menit emas. Ketika kita memanfaatkan waktu 1 menit, tapi pahala yang diberikan Allah berlimpah. Kalau 1 menit kita bisa membaca 40 kali, maka pahala yang diberikan Allah 40 kali lipat. Bapak dan Ibu, dengan membaca istighfar saja akan dikabulkan keinginan kita. Pernah saya ingin bercerita, kalau masih ada waktu, tolong kalau sudah waktunya Ibu MC bisa mengingatkan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam besar, suatu saat ketika duduk di masjid di Masjidil Haram, ketika duduk ada dorongan, seakan-akan di luar kekuatan beliau untuk berjalan keluar dari Masjidil Haram, masjid yang ada di Mekah. Keluar dorongan dari dalam diri beliau ini tanpa beliau bisa kuasai. Jadi ada keinginan besar yang mendorong beliau untuk berjalan. Berjalan bukan hanya menuju ke rumah-rumah warga yang ada di sekeliling kota Mekah, tapi berjalan keluar dari kota Mekah. Bayangkan Bapak dan Ibu, beliau pulang ke rumahnya mempersiapkan bekal, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian beliau mempersiapkan ontak, berjalan menuju melewati gurun pasir pada saat itu. Melewati gurun pasir 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, sampai 3 bulan. Akhirnya tanpa disadari oleh beliau sampai di kota Yaman. Mekah dengan Yaman berjarak sekitar 150 km. Tapi pada saat itu tidak ada kendaraan, tidak ada alat transportasi seperti sekarang ini. Karena pada saat itu ditempuh dengan berkuda, kalau orang kaya, dan onta. Setibanya beliau di kota Yaman, masuk singgah ke dalam sebuah masjid, beristirahat di situ untuk sholat. Terus kemudian beliau ingin beristirahat untuk melanjutkan perjalanan beliau keesokan harinya. Karena sampai di situ sholat isya berjamaah. Ketika sedang istirahat, oleh penjaga masjid diusir beliau. Karena kata penjaga masjid, tidak boleh beristirahat, mamnu. Mungkin bahasa Arabnya begitu. Syekh, mamnu naum huna. Ikhrud, misalkan begitu. Wahai Syekh, dilarang untuk tidur di masjid. Jadi keluar dari masjid. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu pencetus mazhab Hambali, beliau mengatakan bahwa saya ini musafir dari jauh. Tapi beliau tidak menyampaikan bahwa nama beliau adalah Imam Ahmad, ulama besar pada zaman itu. Cuma menyatakan bahwa saya ini seorang musafir, berilah kesempatan saya untuk beristirahat. Katanya penjaga masjid, tidak boleh, Anda tidak boleh istirahat dan tidur di dalam masjid, nanti masjid kotor, silakan keluar. Nah, di depan masjid ini ada rumah salah seorang warga. Pada
pada saat itu. Melihat kejadian tersebut, kemudian memanggil sang imam, Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai imam, ada apakah gerangan? Ya, saya ini seorang musafir. Kebetulan tidak punya keluarga sanak saudara, jadi saya ingin beristirahat. Tapi saya tidak diperbolehkan. Ya, mari istirahat di rumah saya, katanya tuan rumah Sohibul Bait. Silakan istirahat di rumah saya. Kemudian Imam Ahmad memperhatikan aktivitas yang dilakukan sejak dipanggil oleh sang Sohibul Bait tersebut. Empunya rumah dipanggil, beliau memperhatikan bahwa apapun yang dikerjakan oleh Sohibul Bait tersebut, tuan rumah, beliau mengerjakan dengan membaca istighfar, disertai dengan bacaan istighfar. Jadi beliau kebetulan profesinya adalah pembuat penjual kue. Jadi ketika mengambil air dari sumur membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian beliau mengaduk adonan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian beliau menggoreng kue tersebut, memasak kue di kompor, di atas kompor, beliau membaca istighfar. Sampai keesokan harinya setelah beristirahat dan laki-laki tersebut melanjutkan aktivitas untuk membuat kue, dilihat seperti itu. Kemudian Imam Ahmad bertanya, wahai tuan rumah, saya lihat engkau dari malam ini selalu mulutmu basah dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kecuali kalau ada orang yang memanggil engkau bicara, baru berhenti. Setelah itu lanjut lagi. Sudah berapa lama engkau melakukan aktivitas tersebut? Katanya lelaki tersebut, saya sudah melakukan aktivitas tersebut selama hampir 10-20 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bayangkan, di setiap waktu, di setiap menit, jam aktivitas dia membaca istighfar. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, apa manfaat yang engkau dapatkan ketika engkau membaca istighfar, wahai lelaki tua? Katanya lelaki tuan rumah tersebut, semua keinginanku dikabulkan oleh Allah. Semua keinginanku dikabulkan. Aku ingin menyekolahkan anakku keluar daerah, misalkan ini bapak-bapak, maka Allah memberikan aku rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan aku kemudahan. Aku ingin perabotan rumah tangga yang lengkap, misalkan yang berhal berbau materi, maka Allah memberikan aku rizki dari arah tidak disangka-sangka. Aku ingin naik haji, Allah memberikan aku rizki, memberikan kuda, memberikan onta. Kalau sekarang diberikan fasilitas yakni tiket pesawat Garuda mungkin kalau sekarang. Tapi ada satu hal, wahai imam, keinginanku yang belum dikabulkan oleh Allah, katanya tuan rumah. Katanya Imam Ahmad, apa itu wahai tuan rumah? Aku selama ini bercita-cita ingin bertemu dengan seorang ulama besar abad ini yang ada tinggal di kota Makkah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari kota Mekah tanpa keinginan dari dirinya, dorongan tidak tahu dari mana, keluar dari kota Mekah karena istighfarnya penjual kue tersebut. Beliau berjalan selama 3 bulan kurang lebih di padang pasir, di gurun Sahara yang tandus, kepanasan kalau siang, kehujanan, kedinginan kalau malam dan lain sebagainya. Itu karena istighfarnya laki-laki tersebut. Beliau sampai dan tidak mengenal dengan laki-laki tersebut, itu karena istighfarnya. Allah memperjalankan sang imam untuk bertemu dengan laki-laki tersebut, itu karena istighfar, bapak-bapak dan ibu-ibu.
Jadi ini sunnah Nabi yang diajarkan kepada kita. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu majelis Bimrohtal yang terhormat, yang mudah-mudahan berkah dan rahmat Allah selalu menaungi kita. Kalau kita ingin disayangi oleh atasan, mungkin ingin kenaikan pangkat dan jabatan yang lebih tinggi, atau ingin kemudahan dalam hidup kita, perbanyak membaca istighfar. Perbanyak, ada banyak kisah-kisah. Jadi kalau kita bisa searching, googling di Google, mencari di Google kisah-kisah tentang khasiat dan manfaat membaca istighfar, itu salah satu dari sunnah Nabi. Padahal sunnah Nabi ada sedemikian banyaknya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Sunnah Nabi mulai dari sholat sunnah, puasa sunnah, bacaan kalimat-kalimat thayyibah, perbuatan-perbuatan yang baik yang semua dicontohkan oleh Nabi, maka pahalanya demikian besar. Sholat sunnah misalkan, saya berikan contoh kalau saya masih ada waktu. Sholat sunnah, contoh sholat sunnah yang pahalanya setara dengan melaksanakan umroh dan haji, yakni sholat sunnah selepas subuh. Bukan setelah sholat subuh, ba'diyah subuh, karena ba'diyah subuh tidak ada. Kalau qobliyah subuh ada. Sholat sunnah ini qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, yang pahalanya kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rok'atani minal fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat antara azan subuh dengan sholat subuh. Sholat sunnah 2 rakaat yang kita lakukan pada saat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan 2 rakaat sholat sunnah lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya, apalagi pahala sholat subuhnya. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh tersebut dia duduk sebentar di masjid, sekitar 10-15 menit atau sampai setengah jam lah, dia duduk berzikir di masjid. Kemudian setelah berzikir dia berdiri. Ketika sudah syuruk, mau terbit matahari, dia berdiri untuk melaksanakan sholat sunnah syuruk 2 rakaat, sholat sunnah awal duha, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala haji dan umroh, sempurna 3 kali diucapkan oleh Nabi. Jadi pahala yang kita lakukan, apalagi pada saat sekarang ini, mungkin kita masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi tentang pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Masih menunggu bagaimana, apakah di Indonesia diizinkan atau tidak, tapi tetap masih menunggu dari Kementerian Agama Pusat, insya Allah informasinya. Tetapi sambil mengisi itu kita bisa mendapatkan dan mencari pahala haji dan umroh tanpa harus pergi ke luar negeri, tanpa harus pergi ke Arab Saudi sana. Dengan cara apa? Seperti itu. Biasanya kalau di bulan-bulan yang lain kita susah, tetapi kalau di bulan Ramadan yang sudah akan masuk menghampiri kita mungkin sekitar 1,5 bulan ini, karena kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, kemudian setelah Rajab Sya'ban, sekarang pertengahan Rajab ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, pertengahan Rajab. Jadi Sya'ban 1 bulan, 1,5 bulan kita sudah masuk bulan Ramadan. Insya Allah Allah memberikan kita umur yang panjang, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi ketika Ramadan datang, kita laksanakan perintah Nabi tersebut. Kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk sebentar di masjid,
sambil membaca Al-Quran atau diskusi kajian keagamaan dengan teman yang ada di masjid. Kemudian setelah itu kita berdiri melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Niat usolli sunnatal syuruk, rakaataini lillahi ta'ala. Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Aku niat sholat sunnah syuruk 2 rakaat karena Allah. Boleh. Orang Gorontalo dengan bahasa Gorontalo, orang Jawa dengan bahasa Jawa, boleh. Niat dalam hati, niatnya diucapkan di dalam hati. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab lebih bagus. Usolli sunnata syuruk, gitu. Rakaataini lillahi ta'ala. Cukup itu, sangat pendek. Maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh sempurna. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu contoh dalam hal sholat, contoh dalam hal sunnah Nabi, dalam hal kehidupan sehari-hari. Contoh ketika kita terbangun, kalau orang Jawa bilang ngelindur, terbangun di malam hari. Jadi jam 2 malam kita terbangun, terus mungkin buang air kecil, mungkin minum, atau kalau ada kekuatan dan dorongan dalam hati untuk melaksanakan sholat sunnah duha ataupun sholat sunnah tahajud ataupun sholat sunnah hajat, silakan. Tapi biasanya kita hanya minum atau cuma terbangun begitu, kemudian kita tidur lagi. Nah, kalau kita teringat ketika terbangun tersebut membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka bapak-bapak dan ibu-ibu, pahalanya Allah menitipkan malaikat untuk mencatat 10 kebaikan setiap gerakan tidur kita. Kita apa pernah tahu apa yang kita lakukan dalam tidur kita? Kita sudah berapa kali untuk berbaring ke arah kanan, mungkin ke arah kiri, mungkin terlentang dan lain sebagainya, tidak pernah tahu. Tetapi setiap gerakan itu yang kita lakukan tanpa sepengetahuan kita, maka Allah akan titipkan malaikat untuk mencatat amal kebaikan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Hanya dengan hal tersebut, maka Allah akan memudahkan. Contoh yang lain dengan membaca ayat kursi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ayat kursi mungkin ayat yang mudah, semuanya bisa menghafal. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi kita membaca ayat kursi dibiasakan dalam sehari mungkin 10 atau 100 kali. Maka apa? Ketika kita meninggal pada hari tersebut membaca ayat kursi, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Bapak-bapak dan ibu, insyaallah, amin. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sunnah Nabi adalah apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala, dan apa yang kita tinggalkan maka tidak berdosa. Tapi itu kita rubah. Apa yang kita kerjakan maka kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dan kalau kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, insyaallah. Ala hadin niyah wa likulli
baniyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua. Ya Allah, jadikanlah pertemuan majelis kami ini, majelis Bimrohtal Korla Gorontalo, adalah majelis yang Engkau rahmati. Ya Allah, jadikanlah perpisahan dari majelis ini adalah perpisahan yang Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami akhlak yang baik dan perbaikilah akhlak kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang baik dan perbaikilah ilmu kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang baik dan perbaikilah anak-anak kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami lingkungan yang baik dan perbaikilah lingkungan kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.